Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Silvi Oktaviasari, Arum Inayah Putri, dan Vinola Dwi Septrita akan membahas mengenai kedudukan, fungsi, dan sejarah bahasa Indonesia, tugas bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Dr. Ruwaida SS MPD. Sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu termasuk ke dalam rumpun bahasa Austronesia yang telah digunakan sebagai language friends di Nusantara. Sejak abad-abad awal penanggalan modern, paling tidak dalam bentuk informalnya. Bentuk bahasa sehari-hari sering dinamai dengan istilah Melayu Pasar. Selain Melayu Pasar, terdapat pula istilah Melayu Tinggi. Pada masa lalu digunakan kalangan kerajaan di sekitar Sumatera, Malaya, dan Jawa. Bentuk bahasa ini lebih sulit karena penggunaannya sangat halus, penuh sindiran, dan tidak spesifik bahasa Melayu Pasar. Awal penciptaan bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa bermula dari Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Unsur ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bangsa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928, bahasa Indonesia dikokohkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bangsa negara adalah bahasa Indonesia, pasal 36. Fungsi bahasa Indonesia terdapat dua fungsi bahasa. Yang pertama, fungsi bahasa umum, dan yang kedua, fungsi bahasa khusus. Fungsi umum bahasa ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan atau mengekspresikan diri. Kedua, sebagai alat komunikasi. Yang ketiga, sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi sosial. Yang keempat adalah sebagai alat kontrol sosial. Sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan atau mengekspresikan diri, bahasa ini telah menjadi sarana bagi kita untuk mengungkapkan isi pikiran kita dan menggambarkan suasana hati, apakah sedang marah, sedih, bahagia, dan sebagainya. Kemudian, sebagai alat komunikasi, kita bisa menggunakan bahasa ini baik secara verbal maupun non-verbal. Verbal artinya berkaitan dengan komunikasi langsung atau komunikasi lisan. Komunikasi non-verbal artinya komunikasi tidak langsung atau juga tertulis. Kemudian, sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi sosial, untuk dapat berintegrasi, kita memerlukan kemampuan memilih ragam bahasa berdasarkan situasi atau kondisi dengan siapa kita berhadapan, dan melalui penguasaan bahasa juga bisa membantu seseorang berinteraksi dan beradaptasi di lingkungannya. Misalnya, saat Anda berkunjung ke suatu tempat baru, maka semakin Anda menguasai bahasa tertentu di tempat yang dikunjungi akan sangat membantu dalam hal komunikasi dan juga interaksi. Selanjutnya, sebagai kontrol sosial, tentunya bahasa ini sering dikaitkan dengan kepribadian seseorang. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan bagaimana kita menggunakan bahasa itu di lingkungan sosial. Contohnya adalah puisi yang zaman Romawi sebagai tolak ukur atau kontrol sosial yang mujarab dalam menilai perkembangan sosial. Dalam hal ini, ketika para raja yang saat itu ingin mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terkait kebijakan yang telah diambil, maka para raja ini akan meminta para penyair untuk membacakan puisi berkaitan dengan aspirasi masyarakat di pasar, kedai minuman, serta rumah-rumah. Selanjutnya, berkaitan dengan fungsi khusus pertama, dengan adanya bahasa kita dapat melakukan hubungan dalam pergaulan sehari-hari, karena manusia merupakan makhluk sosial, jadi kita sering berinteraksi. Tentunya menggunakan bahasa baik itu bahasa formal maupun non-formal. Kemudian, melalui bahasa juga kita dapat mengungkapkan nilai-nilai estetika, melalui karya sastra seperti puisi, naskah, drama, novel, ataupun cerpen.
Yang berikutnya adalah dengan bahasa kita mampu mempelajari bahasa kuno. Bahasa ini menjadi bukti penting dari peradaban manusia. Contohnya, kemajuan peradaban suatu bangsa baik Yunani maupun Romawi dapat terekam sejarahnya karena penggunaan bahasa dalam tradisi intelektualnya. Selanjutnya, dengan adanya bahasa kita dapat mengeksplorasi segala rasa penasaran kita mengenai berbagai aspek kehidupan termasuk ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan bahasa pula teknologi dapat dinikmati dan dapat tersebar ke berbagai penjuru dunia. Salah satunya teknologi yang saat ini kita gunakan. Pada dasarnya dibedakan atas dua yang tertolak dari sejarah pertumbuhannya, yaitu yang pertama, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Kedudukan yang paling utama dari bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa. Hal tersebut tersurat pada Ikrar Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 yang berbunyi, menjunjung tinggi bahasa Persatuan Bahasa Indonesia. Setelah Sumpah Pemuda, dalam sebuah hasil perumusan seminar politik bahasa yang diselenggarakan di Jakarta tanggal 25 sampai 28 Februari 1975, diantaranya menegaskan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Yang kedua, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Seiring dengan Hari Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, besoknya tanggal 18 Agustus 1945 diakui dan disahkan keberadaan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yang termasuk dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Berarti bahasa Indonesia tidak hanya berkedudukan sebagai bahasa tetapi juga termasuk dalam bahasa negara. Jadi, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa dibangunnya dalam persoalan kehidupan berbangsa, bukan dalam kehidupan bernegara. Demikian juga kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara diembannya dalam persoalan kehidupan bernegara, bukan dalam kehidupan berbangsa. Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai sarana pemersatu berbagai suku bangsa dan sebagai sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya daerah. Sementara itu, dalam kedudukannya sebagai bahasa resmi negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar pendidikan, bahasa komunikasi tingkat nasional, bahasa media massa, serta bahasa pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan kedudukan seperti itu, bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam memfasilitasi proses kemajuan bangsa Indonesia. Untuk meningkatkan peran dan kedudukan bahasa Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kebudayaan melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mengembangkan uji kemahiran berbahasa Indonesia atau UKBI. Pengembangan UKBI sebagai alat uji diiringi dengan fungsinya untuk mengukur kemahiran penutur bahasa Indonesia, baik penutur yang merupakan warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Untuk itu, Kantor Bahasa Provinsi Banten selaku unit pelaksana teknis atau UPT dan Badan Pengembangan berikan layanan berupa pengujian UKBI kepada masyarakat yang memerlukannya.